Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radit Irfan Hakim dari 10 Alien 1. Saya di sini akan mengerjakan tugas PKN. Hakikat bangsa dan negara. Pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau perkumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah, berada di bawah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintahan tersebut. Faktor pembentukan bangsa. Berikut ini faktor-faktor bagi pembentukan negara Indonesia. Persamaan pasal keturunan etnis, kemudian persamaan pola kebudayaan, yang ketiga persamaan tempat tinggal yang disebut dengan tanah air, yang keempat persamaan sejarah, yang kelima persamaan cita-cita, contohnya bangsa Indonesia. Sifat-sifat negara. Memaksa artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal. Yang kedua, memonopoli artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. Dan yang ketiga, mencakup semua artinya dalam peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Unsur-unsur negara. Unsur konstitutif, penduduk atau rakyat. Kedua adalah wilayah. Yang ketiga pemerintahan berdaulat. Yang keempat unsur deklaratif. Yang kelima pengakuan dari negara lain. Unsur konstitutif. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat adalah semua orang yang mendiami di suatu negara. Penduduk, mereka yang bertempat tinggal tetap di negara tersebut. Yang kedua, bukan penduduk, mereka yang bertempat tinggal sementara dan tidak bermaksud untuk menetap di negara tersebut. Penduduk, warga negara, mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai anggota dari negara. Dan yang bukan negara, warga negara, mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Seorang warga Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau khusus DKI Jakarta provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik yang biasa disebut dengan nomor induk. Apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Wilayah suatu negara. Ada wilayah daratan, wilayah lautan, dan udara. Wilayah darat. Batas wilayah darat suatu negara ditentukan atas perjanjian bilateral atau multilateral antar negara-negara yang bersangkutan. Contohnya, 1. Batas alami, yang kedua batas buatan, dan ketiga batas geografis. Batas alami terjadi secara alami, contohnya seperti sungai, gunung, lembah, dan lain-lain. Sedangkan dengan batas buatan, batas yang sengaja dibuat oleh manusia seperti patok, pos penjagaan, gapura, dan tembok. Batas geografis, batas menurut letak suatu negara. Contohnya, Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia. Wilayah laut. Wilayah laut suatu negara adalah semua perairan, lautan, danau, dan sungai yang berada di dalam batas negara tersebut. Laut teritorial 12 mili, zona ekonomi eksklusif 200 mil, 3. Landasan konsisten 200 meter ke dasar laut teritorial, dan yang terakhir laut bebas 200 mil. Lautan teritorial
jalur lalu lintas untuk menghubungkan antara pulau dengan pulau lain, sumber daya alam hayati, hewan laut dan tumbuhan laut, sumber daya alam non-hayati, sumber minyak bumi dan gas alam. Zona ekonomi eksklusif. Negara berhak memanfaatkan sumber daya pada zona, merupakan batas wilayah suatu negara dengan wilayah perairan negara lain. Landas konsisten. Negara berhak memanfaatkan, mengelola, dan melakukan konversi sumber daya alam. Dan pemerintah berhak melakukan penelitian, pelindungan, dan pelestarian laut, dan mengizinkan pelayaran internasional, kemudian memasang sarana prasarana berhubungan laut. Laut bebas merupakan wilayah laut yang bebas digunakan oleh negara manapun. Bebas berlayar, memasang kabel atau pipa bawah laut, bebas membuat pulau buatan dan instalasinya, bebas untuk melakukan riset atau penelitian, bebas menangkap ikan. Wilayah udara. Wilayah udara suatu negara adalah di atas wilayah darat atau negara tersebut. Pengakuan dari negara lain dibedakan. 1. Pengakuan dari negara lain secara de jure, artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Dan ada juga pengakuan dari negara secara de facto, artinya pengakuan yang diberikan jika negara yang baru berdiri tersebut secara konstitusi dapat menunjukkan pemerintahan yang stabil. Pemerintahan pengakuan secara de facto. Pengakuan dari negara lain secara de facto ini pengertiannya adalah pengakuan yang berdasarkan pada kenyataan yang ada telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negaranya. Misal, secara de facto Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pengertian secara de jure. Kemudian pengertian pengakuan dari negara lain secara de jure adalah pengakuan negara lain terhadap suatu negara menurut hukum internasional. Dengan pengakuan secara de jure, negara yang baru dibentuk atau baru merdeka itu memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam skala internasional. Pengakuan negara lain secara de jure bangsa Indonesia dimulai sejak 18 Agustus 1945 pada saat disahkan UUD Undang-Undang Dasar 1445, terpilihnya presiden dan wakil presiden serta disertakan lembaga legislatif sebelum terbentuknya DPR atau MPR. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.